Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lila Fardanum dari kelas 1B Fakultas Ekonomi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran dan manajemen sumber daya manusia. Konsep pemasaran. Pemasaran yang dilakukan perusahaan rangka memuaskan kebutuhan dan keinginan para pelanggan harus dapat menghasilkan laba yang menguntungkan bagi perusahaan. A. Perkembangan konsep pemasaran itu ada konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran. B. Strategi pemasaran itu ada pemilihan pasar, segmentasi pasar, segmen retail atau residensial atau segmen bisnis korporat. Ada lagi segmen orderly kins operator OLO, segmen komunitas, penetapan target pasar, positioning, ada pengembangan baruan pemasaran. Menggambarkan unsur-unsur yang termuat dalam masing-masing variabel pembauran pemasaran, ada produk, pembauran produk, barang konsumsi, ada merek, penetapan produk, harga, penetapan harga, promosi, distribusi. Saluran distribusi dapat menjalankan fungsi-fungsinya, yaitu mengumpulkan informasi, terus mengembangkan atau melakukan menyebarluaskan berbagai bentuk komunikasi, ada terjadinya kesepakatan harga dengan pembeli, lalu menghasilkan pesanan produk bagi perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan peranan, kebutuhan, serta perkiraan mengenai pasokan tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu yang berada di pasar tenaga kerja. Perusahaan masih memerlukan informasi tugas-tugas apa saja yang tercakup dalam suatu jabatan. Adapun proses manajemen sumber daya manusia itu ada perekrutan tenaga kerja, pemilihan tenaga kerja, kompensasi finansial langsung, direct financial compensation, kompensasi finansial tidak langsung, direct financial compensation, ada kompensasi non finansial. Lalu karyawan berhenti dari perusahaan karena dia memperoleh pekerjaan di tempat lain. Lalu karyawan juga diberhentikan karena tidak dapat mencapai kinerja yang dipersyaratkan. Karyawan diberhentikan karena perusahaan mengalami perubahan status, penghubungan, peleburan, atau kepemilikan perusahaan. Lalu ada lagi karyawan diberhentikan karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun. Ada juga karyawan melakukan kesalahan berat. Adapun karyawan mengundurkan diri dari perusahaan. Segitu. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.